Nah, kita ada di dalam khotbah berseri yang baru yang berjudul God with Us, atau dengan kata lain adalah Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Minggu ini kalau saudara lihat ini sudah ada dekorasi Natal ya, dan saudara di luar ada foto booth God with Us. You can more than welcome untuk saudara bisa foto di sana untuk mengingatkan bahwa 4 minggu sebelum Natal itu adalah dimulainya Advent. Advent, kalau saudara dari gereja yang mungkin bukan gereja tradisional, mungkin saudara nggak biasa dengan kata-kata ini ya. Advent itu bukan gereja Advent, tetapi Advent itu berasal dari kata-kata Adventus, yang artinya adalah mulai minggu ini seluruh dunia orang Kristen yang percaya kepada Kristus merayakan minggu pertama masa kedatangan Kristus. Jadi di masa Advent ini kita semua sama-sama merenungkan, merayakan dan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengingat juga akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Kita memiliki pengharapan. Nah, minggu yang pertama adalah ada 4 minggu, jadi 4 minggu sebelum Natal itu selalu ada makna-maknanya. Biasanya kalau di gereja tradisional itu ada lilinnya yang ditaruh di altar, di depan altar. Biasanya kalau di gereja tradisional biasanya ada altarnya, kemudian di depan itu ada bunga-bunganya, dan kemudian ada lilin-lilinnya, ada 5 lilinnya, dan minggu pertama adalah lilin pengharapan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pengharapan kita, bahwa pengharapan kita bukan menantikan Mesias lagi menurut perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru untuk konteks kita, Mesias itu sudah datang. Kristus sudah datang. Dan bukan cuma hanya itu, kita mempunyai pengharapan bahwa di dalam setiap musim hidup kita, meskipun kita menghadapi penderitaan, pergumulan, masalah, satu hari semua itu akan berakhir dan kita akan bertemu dengan Tuhan lagi untuk menjemput gerejanya, saudara dan saya. Amin, saudara. Ini merupakan sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Dan hari ini kita akan bicara ada beberapa jabatan yang Kristus miliki. Kalau kita baru selesai Jesus the True and Better ya, kita bicara tentang karakter, bahwa Jesus is a better Esther, Jesus is a better Jonah, Jesus is better Joshua. Nah, mulai minggu ini kita akan melihat ada 3 jabatan Yesus, dan kalau kita melihat di perjanjian lama, jabatan-jabatan tersebut itu sebenarnya adalah gambaran yang akan datang, dan banyak sekali ditulis tentang imam, tentang raja, tentang nabi, itu di perjanjian lama. Dan sebenarnya imam yang sempurna itu adalah Yesus. Nabi yang sempurna itu adalah Yesus. Raja yang sempurna itu adalah Yesus. Dan kita jarang melihat itu, dan itulah sebabnya dalam masa-masa Advent ini kita akan melihatnya bersama-sama. Nah, sebelum memulai, saya ada percakapan imajinatif antara 2 sahabat. Dan saya pernah tulis ini beberapa tahun yang lalu di sosial media saya mengenai salah persepsi tentang hamba Tuhan atau pendeta karena pengetahuan yang salah tentang imam. Mereka berpikir bahwa pendeta zaman sekarang itu adalah seperti di perjanjian lama, imam-imam. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Percakapan imajinatif yang online juga bisa dengarkan. Panggilkan pendeta saja, ujar seorang yang menasehati sahabatnya yang baru beli rumah. Seakan-akan pendeta tersebut mempunyai ilmu untuk menyucikan dan memberkati rumah yang baru dibeli. Ya saudara ya, biasanya begitu ya saudara ya. Kalau ada rumah baru dibeli, perusahaan baru buka, biasanya yang dipanggil siapa? Pendeta. Ya, ngapain? Memberkati. Nanti kalau perlu diurapi minyak, ya ciprat-ciprat gitu ya saudara ya. Ada banyak orang memiliki ketergantungan yang tidak sehat terhadap pendeta atau hamba Tuhan, bahkan mengidolakan sosok hamba Tuhan tersebut. Seakan-akan ada tingkatan orang yang lebih diurapi, lebih sakti dari yang lain untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan, atau bahkan meramalkan masa depan. Pertanyaannya, apakah itu Alkitabiah? Ada kemungkinan besar pandangan ini berasal dari perjanjian lama, di mana umat Tuhan sangat tergantung oleh jabatan imam, di mana imam tersebut atau nabi adalah hamba Tuhan yang menyampaikan sabda Tuhan kepada umatnya. Sedangkan imam adalah hamba Tuhan yang melayani upacara-upacara keagamaan untuk menghubungkan antara umat dan Tuhan, memediasi umat Tuhan dengan Tuhan. Tapi bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah ketergantungan kebanyakan orang terhadap pendeta, hamba Tuhan atau imam ini sehat menurut Injil Kristus?
Nah ini pertanyaan yang seringkali kita salah kaprah ya saudara ya. Saudara, saya mengerti kenapa kok seperti ini. Seringkali kalau saya ketemu sama banyak orang gitu ya, kalau saya ada di sana, pas doa makan, pasti yang disuruh doa siapa? Siapa yang disuruh doa? Pendeta. Ya pasti saya. Saya ini sepedaan, kumpul sama teman-teman naik sepeda, yang disuruh sepeda, kalau sebelum sepedaan long ride, pasti yang disuruh doa siapa? Pendeta. Oh dulu nggak tahu saya pendeta, jadi nggak disuruh doa. Tapi setelah tahu saya pendeta, ini pendeta, ayo suruh doa. Dia yang suci. Nanti kalau aku yang doa, nanti aku disambar geledek gitu katanya gitu. Nanti nggak didengar gitu. Soalnya saya banyak dosanya gitu ya. Kadang-kadang saya ngajakin orang ke gereja. Oh jangan Pak, nanti kalau saya masuk ke gereja, begitu saya menginjakkan kaki di gereja, saya terbakar semua gitu saudara. Dosaku akeh gitu saudara. Jadi banyak orang berpikir kalau hal-hal yang berbau rohani, aku ini belum pantas untuk melakukan itu. Kalau hal-hal yang berbau holy atau hal-hal yang berbau hal-hal yang seakan-akan itu spiritual, aku ini masih banyak dosanya, nggak cocok. Makanya mereka lebih bergantung dan rely kepada hamba Tuhan atau pendeta. Atau kalau misalnya di sebuah rumah, keluarga, kalau ada yang sakit, ada yang butuh didoakan, biasanya yang dicari suruh mendoakan siapa? Yang paling rohani di rumah itu, betul atau tidak saudara? Oh ini loh, dia yang suka baca Alkitab, yang suka ke gereja, ayo kamu aja yang doa. Yang lainnya gak mau doa, kenapa? Karena merasa bersalah. Nah saudara, saya ngerti tempat ini mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi kalau kita berhenti di sini saja, saudara dan saya akan memiliki sebuah pandangan bahwa kita ini perlu perlu bergantung sama hamba Tuhan, pendeta dan yang lain-lain. Makanya saya ingin mengajar saudara hari ini, di dalam minggu-minggu Advent ini kita menaruh pengharapan kita jangan di tempat yang salah saudara. Karena sebenarnya sistem keimaman itu sudah tidak lagi berlaku di perjanjian baru. Nah, bukan tempat untuk orang sempurna ini bukan berhenti di sini, tetapi kita semua disempurnakan. Kenapa? Karena Tuhan yang sempurna itu tinggal di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi saudara dan saya ini semestinya sama, saudara sama saya itu sama. Saya itu sama-sama orang berdosa dengan saudara. Just because hanya karena saya ini seorang hamba Tuhan bukan berarti saya ini lebih sakti dari saudara. Saya tahu ada orang yang didoakan dengan tumpang tangan, ada yang disembuhkan. Itu semua kedaulatan Tuhan. Bukan berarti yang sakti adalah yang menumpangkan tangan. Nah hari ini kita akan melihat kenapa kok seringkali kita itu merasa belum pantas sehingga kita ini menaruh pengharapan kepada manusia yang seakan-akan lebih diurapi dan lebih berkenan, doanya lebih banyak. Wow, makanya seringkali gini kan, pastor saya boleh nggak titip doa? Loh, titip doa, kayak titip oleh-oleh gitu. Ya. Kalau titip doa itu, saudara saya mau kasih tahu, doamu sama doa saya kalau di dalam nama Tuhan Yesus dan kita adalah orang yang lahir baru, sama-sama didengar. Yang setuju katakan amin. Itu sama-sama didengar. Jadi kalau saudara titip doa, sebenarnya itu tidak berlaku. Tuhan tuh juga mendengar doa saudara. Nah kalau saudara titip doa sama saya, kalau saudara belum mengenal Kristus, ya doa saudara gak nyampe tetap aja saudara. Kenapa? Karena tidak mempunyai hubungan. Karena saudara tidak memiliki Roh Kudus, jadi sehingga doa saudara seperti kena langit aja nggak ada kuasanya. Nah, kenapa orang merasa nggak layak? Karena mereka merasa berdosa, betul nggak? Aku dosaku seake Pak, makanya aku titip doa aja gitu. Aduh, aku dosanya masih banyak, ya udah kalau enggak Bapak aja yang doa. Jadi sehingga orang yang merasa berdosa itu merasa nggak pantas, belum pantas. Nah saudara, sebenarnya memang benar. Semua masalah hidup kita, kalau ditelusuri masalahnya, itu sebenarnya adalah masalah dosa. Oh masa sih Pak, saya kan sekarang punya masalah keuangan. Kan ini kena masalah ekonomi. Masalah saya masalah keuangan. Dengarkan saya. Masalah keuanganmu itu sebenarnya kalau saudara mau jujur ditelusuri, itu sebenarnya adalah dosa. Apapun itu yang membuat kamu melakukan spekulasi-spekulasi. Karena kamu ingin mendapatkan hasil yang cepat. Kamu membuat keputusan-keputusan berdasarkan spekulasi tersebut yang terlalu berani. Kenapa? Karena kamu serakah. Betul atau enggak? Karena kamu gak sabar. Karena apa? Aku ingin cepat kaya karena aku iri sama orang lain. Kok dia bisa seperti itu? Aku mau juga seperti itu. Sehingga apa? Dia bernafsu untuk melakukan spekulasi, ternyata spekulasi perhitungannya salah. Sehingga duitnya hilang, rugi, tertipu, macet. Apa yang terjadi? Maka dia terbelit hutang. Apa yang terjadi? Maka asetnya mau disita.
masalah ekonomi. Nah, saudara coba pikirkan, masalah ekonomi itu semua asalnya dari mana? Dari dosa. Betul atau enggak? Oh Pak, saya ini punya masalah hubungan antara suami dan istri. Nah saudara, suami dan istri dua-duanya sama punya ego. Egonya tinggi, kesombongan, harga diri. Sehingga kalau ada yang salah, gak mau ngaku salah, gak mau minta maaf, malah yang dipikir enak kok bisa? Kan dia istriku, dia mestinya menghormati aku. Yang istri merasa enak dia kan mestinya kan mengasihi aku. Aku gak bisa menghormati orang yang tidak mengasihi aku. Akhirnya sama-sama gak mau minta maaf, kuat-kuatan. Lama-lamaan, apa yang terjadi? Sehingga ada masalah rumah tangga. Apa yang terjadi dengan ini semua? Akarnya di mana? Dosa. Betul saudara? Ini karena social distancing ya. Gak bisa disekut. Gak iso, bojoku nek kuno. Nggak usah lihat istri ya. Mungkin dalam hati, kon rasa rungokno. Ini dengarkan dirimu sendiri juga. Karena kita semua mempunyai masalah dosa. Dan memang benar, dosa ini memisahkan kita dari Tuhan. Dan ini membuat kita merasa nggak pantas. Merasa kok kayaknya aku ini belum pantas ya. Makanya kita selalu panggil hamba Tuhan, pendeta yang kita pikir itu adalah jabatan mereka. Nah, untuk membongkar semua kesalahan persepsi ini, marilah kita lihat kitab Imamat. Nah, kitab Imamat itu bahasa Inggrisnya Leviticus. Leviticus akar katanya adalah Levi. Levi bahasa Indonesianya adalah Lewi, suku Lewi. Keimaman suku Lewi, itulah Leviticus. Jadi Lewi itu adalah salah satu anak dari Yakub dan Leah. Musa dan Harun adalah suku Lewi. Ya. Jadi yang bisa jadi imam hanyalah keturunan Harun, keturunan suku Lewi, dan yang bisa jadi imam besar adalah Harun dan anak-anaknya yang merupakan suku Lewi. Nah biasanya kalau kita baca Alkitab, kitab Imamat adalah kitab yang paling boring di Perjanjian Lama. Biasanya saudara kalau baca Alkitab, masuk kitab Imamat langsung di skip. Karena apa? Banyak sekali peraturan, berbagai macam ritual, upacara, keagamaan. Dan Anda baca itu semua, ada 613 peraturan dan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Itu ditulisnya di mana? Kebanyakan di Imamat. Nah, untuk menjelaskan kitab Imamat secara garis besar, saya akan muterkan video seperti minggu lalu ya, mengenai Yunus dari Bible Project Indonesia, membuat video yang bisa Anda tonton di YouTube. Dan kalau Anda ingin mengetahui isi setiap kitab di Alkitab Anda, itu Bible Project Indonesia itu ada ringkasannya dalam 7 menit sampai 10 menit menjelaskan isi kitab tersebut apa. Misalnya kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Yesaya, itu semua ada di sana. Dan nanti kita akan melihat, ini mestinya lebih panjang tapi kita potong-potong sehingga Anda mendapatkan apa inti garis besar isi dari kitab Imamat. Nah, here we go, bisa dipasang Bible Project Indonesia. Kitab Imamat. Kami tahu Anda menghindarinya karena isinya aneh. Jadi, mari kita benahi hal ini. Nah, sekarang kita ingat kisah Alkitab dimulai dengan manusia di hadirat Allah. Tetapi mereka dihalau karena pemberontakan mereka. Namun, Tuhan ingin berhubungan dengan kita. Jadi, Dia memilih satu keluarga yang akan Dia pakai untuk memulihkan dunia kembali ke hadiratnya. Maka hadirat Allah datang dan tinggal di kemah, tepat di tengah-tengah Israel. Dan itu luar biasa. Tapi itu menimbulkan masalah. Karena begitu kuatnya hadirat itu, sehingga Musa tidak bisa masuk. Dan imam-imam lain yang masuk dengan tidak layak, mereka mati. Tunggu dulu, jika hadirat Allah itu baik, mengapa tiba-tiba menjadi berbahaya bagi orang-orang? Jadi berpikirlah seperti ini. Hadirat Allah itu seperti matahari yang murni kekuatan dan kebaikan. Dan ketika sesuatu yang fana dan mudah rusak mendekat ke kekuatan murni seperti itu, ia akan hancur. Sehingga kata kekudusan digunakan dalam kitab Imamat untuk menggambarkan kemurnian dan kuasa hadirat Tuhan, di mana seperti matahari yang baik sekaligus berbahaya. Jadi maksud kitab Imamat adalah untuk menunjukkan bagaimana orang-orang Israel yang jahat bisa tinggal di dekat kebaikan Tuhan tanpa harus dihancurkan. Sekarang dalam kitab ini, ada 3 cara bagaimana semua ini bisa terlaksana. Dan ini akan terasa aneh bagi Anda. Tapi tetaplah bersama kami. Yang pertama adalah ritual. Yang kedua adalah gagasan keimaman, dan yang ketiga adalah sekumpulan hukum kesucian. Jadi, kitab ini dibagi menjadi 7 bagian, dan setiap solusi digali dalam 2 bagian dari kitab ini. Ritualnya di sini, imam-imam di sini, dan hukum kesuciannya di sini. Nah, solusi yang pertama, ritual,
melibatkan banyak pengorbanan hewan. Maka, kitab Imamat dimulai dengan petunjuk terperinci tentang cara melakukan pengorbanan ini. Beberapa pengorbanan merupakan cara untuk mengatakan terima kasih kepada Tuhan, dan yang lainnya hanyalah cara untuk mengatakan maafkan saya. Dan di sini, di akhir kitab, terdapat beberapa ritual lainnya dan semuanya adalah tentang merayakan hari-hari sakral dan festival-festival. Semua itu adalah perayaan yang menceritakan kembali beberapa bagian kisah tentang bagaimana Allah telah menyelamatkan bangsa Israel dan mengkhususkan mereka dari bangsa-bangsa. Solusi kedua untuk masalah kekudusan ada hubungannya dengan para imam. Kita lihat, berada secara langsung di hadirat Allah sungguh berbahaya. Jadi, dia menunjuk para imam sebagai perwakilan khusus yang bisa masuk ke hadiratnya atas nama orang lain. Jadi di bagian ini terdapat kisah tentang bagaimana para imam ditabiskan ke dalam keimaman. Dan kemudian, bagian lain ini menjelaskan standar hidup yang lebih tinggi yang harus dimiliki oleh para imam. Karena mereka bekerja begitu dekat dengan hadirat Tuhan. Solusi yang ketiga dalam kitab ini adalah tentang hukum kesucian. Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami. Misalnya di bagian ini, kita betul-betul ingin tahu apakah kita tahir ataukah najis. Atau cara lain untuk mengatakan bahwa itu suci atau tidak suci. Inilah yang perlu kita ketahui untuk memahami hal ini. Ketika kita berada dalam keadaan suci, kita bisa berada di dekat hadirat Allah. Saat kita berada dalam keadaan tidak suci, kita tidak bisa melakukannya. Jadi, sangat penting bagi bangsa Israel untuk mengetahui keadaan mereka di setiap saat. Nah, sekarang ada lebih banyak lagi hukum kesucian di bagian ini. Ya, yang berfokus pada perilaku moral orang Israel. Jadi ini adalah hukum tentang keadilan sosial, hubungan yang sehat, dan memiliki integritas seksual. Hidup oleh hukum-hukum ini akan membuat orang Israel menjadi orang yang suci secara moral yang dapat tinggal di dekat hadirat Allah. Itulah ketiga solusinya. Sekarang, kita mungkin memperhatikan bahwa ketiganya mengelilingi bagian tengah kitab ini. Dan disinilah kita menemukan ritual yang sangat penting yang disebut Hari Pendamaian. Ya, jadi sekarang Israel adalah bangsa yang besar. Dan kemungkinan besar banyak dosa terjadi yang luput dari perhatian sehingga orang-orang tidak membereskannya. Maka satu kali dalam 1 tahun, para imam akan mengambil 2 kambing jantan dan salah satu dari kambing itu disembelih. Dan darahnya dibawa ke hadapan Tuhan di mana hal ini secara simbolis menutupi atau menjadi pendamaian atas dosa-dosa Israel. Ya, itu agak aneh. Maksud dari pengorbanan ini dijelaskan dalam pasal selanjutnya, di mana Allah berkata bahwa darah dari hewan tersebut adalah nyawanya sendiri. Jadi nyawa kambing ini dipersembahkan sebagai pengganti. Dia menerima hukuman Tuhan atas dosa Israel, sehingga orang-orang tidak harus menanggungnya. Itu menyisakan kambing kedua. Ya, imam meletakkan kedua tangannya ke atasnya, dan kemudian mengakui semua dosa orang Israel. Ini seperti dia menaruh dosa-dosa itu pada kambing tadi. Dan kemudian, kambing itu dilepaskan ke padang gurun selamanya. Kambing ini disebut kambing hitam. Ya, saya sudah pernah mendengar kata itu. Ya, ini merupakan gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan dengan penuh karunia menghapus dosa Israel. Tapi mari kita jujur, pengorbanan secara umum nampaknya kejam sekali. Harus diingat bahwa di masa lampau, pengorbanan adalah cara utama untuk mendapatkan kemurahan dari para dewa. Tapi masalahnya adalah bahwa dewa-dewa yang sama itu tidak dapat diprediksi. Mereka berubah-ubah. Kita tidak akan pernah tahu jika mereka akan mengabaikan kita atau akan berpihak pada kita. Jadi dalam latar belakang budaya seperti inilah, kita melihat Allah Israel sepenuhnya berbeda. Dia memang marah dengan kejahatan manusia, tapi tidak pernah sewenang-wenang. Dan ia mengasihi manusia. Sehingga ia menyediakan cara yang jelas ini, agar Israel tahu dengan penuh keyakinan bahwa mereka diampuni. Dan bahwa terlepas dari kejahatan mereka, mereka aman untuk tinggal di dekat hadiratnya. Sehingga itu membuat kitab Imamat benar-benar menjadi pernyataan revolusioner di masa itu. Jadi, itulah kitab Imamat. Ini semua ya luar biasa. Berikan tepuk tangan saudara. Wow, amazing ya saudara ya. Ya, ini jadi kitab Imamat. Nah, saudara kita perlu kembali kepada masalah tadi adalah bahwa akar permasalahannya itu adalah dosa memisahkan kita dari Tuhan. Nah, dari awal Tuhan menciptakan Taman Eden untuk bisa bersekutu dengan umatnya, dengan Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, jadi ada perpisahan. Dan waktu Tuhan memilih bangsa Israel, dia ingin tinggal di tengah-tengah mereka. Dia ingin supaya dia bisa bersekutu lagi dengan umatnya, umat pilihannya, ciptaannya yang dikasihinya. Tetapi dia adalah Tuhan yang maha kudus.
Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat kekudusannya. Jadi kalau ada umat yang berdosa, mereka pasti mati. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi kekudusan itu seperti matahari tadi, begitu ada yang gak kudus, langsung hangus. Nah itulah sebabnya di kitab Imamat diberikan berbagai macam upacara, ritual, dan posisi yang menjadi mediator, pengantara. Nah kalau saya bisa, kamera bisa ke sini ya. Saudara bisa lihat Imamat ini, kalau kita lihat bahwa ada 7 bagian tadi. Ada 3 hal yang terjadi di kitab Imamat bicara tentang ritual atau upacara. Ada begitu banyak upacara-upacara yang harus dilakukan. Nah kalau saudara lihat upacaranya apa saja, saudara lihat nggak ini? Ada 5 korban. Korban sajian, korban keselamatan, bicara tentang ucapan syukur umat kepada Tuhan yang memelihara hidup mereka. Kemudian korban bakaran, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah, itu bicara tentang pengampunan. Minta ampun atas kesalahan mereka. Jadi ritualnya banyak sekali. Dan yang harus melakukan ini semua nggak bisa orang biasa. Tetapi harus imam. Dan imam ini harus dari keturunan suku Lewi. Dan kepalanya imam itu adalah keturunan Harun, yaitu imam besar. Jadi harus dari orang Lewi. Dan imam besarnya harus keturunan Harun. Dan ini ditunjuk oleh Allah, oleh anugerah. Bukan karena orang Lewi lebih baik atau Harun itu lebih pantas. Enggak. Sama Tuhan dikasih anugerah dan mereka yang harus jadi imam. Dan gak bisa orang lain. Kalau suku Yehuda, suku Benyamin mau jadi imam, mereka gak bisa. Mereka langsung mati. Jadi Tuhan menunjuk suku Lewi dan keturunan Harun untuk bisa. Keturunan Harun itu imam besar bisa masuk ke ruang maha kudus. Nanti saudara ya, nanti saya akan jelaskan. Nah saudara, ini yang terjadi. Dan kemudian bagian 3 adalah bicara tentang hal-hal yang moral. Yaitu tidak boleh ini, harus begini, nggak boleh begitu ya. Ini tentang kekudusan. Jadi kalau saudara lihat nomor 1 itu 1-7 dan 23-27. Keimaman itu di 8-10 dan 21-22 pasalnya ya. Kemudian kekudusan itu pasal 11-15. Kemudian 18-20. Itu bicara tentang kekudusan. Nah 16-17 ini tadi sudah dijelaskan, ada hari pendamaian. Di mana ada 2 kambing yang diambil oleh imam. Yang satu disembelih sebagai korban pengganti. Sehingga ceritanya adalah murka Allah itu jatuh ke atas kambing yang pertama. Dan darahnya dicurahkan di atas mezbah dan diciprat-cipratkan untuk supaya tidak lagi menjadi penghukuman. Penghukuman itu dihilangkan, ada pengampunan dosa. Kemudian kambing yang satunya itu kalau ada orang-orang yang berdosa yang gak sempat untuk minta maaf di sehari-hari. Saudara, saya perlu jelaskan ya saudara. Kalau saudara misalnya ya berdosa hari Senin gitu ya. Misalnya kalau saudara berdosa jam 8 pagi. Saudara masih bisa pergi ke tabernakel kepada imam untuk memberikan korban untuk saudara supaya bisa minta ampun atas dosa saudara. Kenapa? Karena rumah ibadat atau tabernakel itu bukanya dari jam 9 sampai jam 3. Jadi kalau saudara dosa pagi, saudara bisa datang tunggu jam 9, saudara persembahkan korban, saudara didoakan, saudara tahir, suci lagi. Tapi misalnya saudara keluar dari, ini saya pernah khotbah ini ya, saudara keluar dari bait Allah di pelataran terus disenggol orang terus saudara meso. Weh gitu ya, meso. Loh keliru rek, waduh meso dosa maneh gitu saudara. Nah kalau itu yang terjadi saudara perlu masuk lagi untuk melakukan ritual yang sama. Nah kalau saudara dosanya kira-kira jam 3:30 atau jam 4 sore, saudara harus tunggu sampai besok pagi untuk datang jam 9 pagi. Dan selama saudara di rumah itu saudara najis. Dan kalau saudara tidak mengisolasi diri dan saudara nyenggol istrimu atau nyenggol anak-anakmu semua dan istrimu ikutan najis. Dan saudara harus ke bait Allah lagi atau ke rumah ibadah atau ke tabernakel, ketemu sama imam lagi untuk melakukan ini. Ribet ya saudara. Itu yang terjadi. Dan kalau saudara lupa hal itu, saudara kan terus ada di bawah hukuman. Ada hari pendamaian. Hari pendamaian itu setahun sekali. Di mana ya itu tadi ada 2 kambing, yang satu disembelih
untuk menggantikan hukuman Allah. Kemudian yang satu, kita mengakui dosa. Makanya kalau doa kan sekarang kan ada mirip-mirip seperti itu. Tuhan ampunilah dosa kami yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, kan gitu kan. Ya saudara, saudara pernah doa gitu? Apa saya toh yang doa gitu? Atau enggak pernah doa? Ya saudara, ya saudara kan pernah doa seperti itu. Ya itu mirip. Hari pendamaian di mana semua dosa bangsa diakui, ditumpangkan tangan ke atas kambing ini, terus kambing itu dilepas ke padang gurun dan disebut kambing hitam. Jadi ini yang terjadi, dan ini semua harus dilakukan oleh imam. Jadi imam itu adalah pengantara antara bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi ini ceritanya, saudara. Nah, kalau kita lihat sekarang mulai ya, kalau kita lihat sama-sama baca ya, kita baca sama-sama di Imamat 9 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan ayat 2, saudara baca ayat 3 dan seterusnya, oke? Lalu berkatalah ia Musa kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Ayat 3, saudara. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Ayat 4, dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Ayo baca sama-sama yang di garis bawah huruf besar, 1, 2, 3. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Nah, kepadamu ini bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada Harun. Itulah yang menyebabkan ya saudara ya, Tuhan itu cuma menampakkan diri waktu ini sama Harun saja, bukan kepada bangsa Israel. Kemudian Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang masih punya pikiran bahwa kita masih tergantung sama jabatan imam. Jadi saudara lihat di sini ya, bahwa imam itu hanya imam yang punya akses kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ya, bentuk perkemahan Israel itu seperti ini, saudara. Wah, do you look familiar? Lihat nggak familiar modelnya? Ini formasi perkemahan. Jadi ini bukan bangsa Israel yang berkerumun, tapi ini adalah formasi perkemahan umat Israel. Ini adalah suku-suku Israel, ada 12, termasuk Manaseh dan Efraim, anak Yusuf, ya ada di atas. Saudara lihat ya di sini ya. Saya sempat menjelaskan kepada saudara. Nah, di mana suku Lewi? Suku Lewi ada di sini, saudara. Suku Lewi mengelilingi tabernakel. Saudara lihat ini ada awan, tiang awan. Ini keluar tiang awannya dari mana? Ruang Maha Kudus, tempat Allah bersemayam. Dan yang bisa masuk ke sana itu nggak bisa orang lain, hanya imam. Hanya imam. Siapa imam itu? Suku Lewi. Dan yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus adalah keturunan Harun. Dan ini dilakukan beratus-ratus tahun, saudara. Dan kalau saudara lihat, ini bentuknya kalau pas lagi malam itu seperti ini, saudara. Wah, ini tiang api, ya saudara. Dan kalau saudara lihat, ini bait tabernakel, ini pelataran, ada mesbah yang tadi dikatakan itu. Di dalam sini ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Yang bisa masuk sini siapa? Imam. Begitu saudara bukan imam masuk sini, mati. Mati langsung. Jadi saudara ini ya, poin yang pertama ini sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Karena hanya para imam yang punya akses jalan masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Begitu ribetnya ini, saudara. Dan ini di zaman perjanjian lama, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Ya, saudara mungkin bingung. Salah minggu aku masuk hari ini. Ngelundasku ngrungokno iki apa ya? Saudara tunggu, sabar. Katakan pada kanan kiri, sabar, sabar, sabar. Oke? Ini penting banget. Kenapa? Akhirnya Anda nanti akan mengerti kenapa sih adalah kabar baik bahwa Natal itu ada. Ya, jadi zaman dulu hanya para imam yang punya akses jalan masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya, apalagi yang imam lakukan? Kemudian di ayat 7, kata Musa kepada Harun, ayo kita baca sama-sama yang di huruf besar, 1, 2, 3. Datanglah mendekat kepada mesbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Harun dan para imam harus mengolah persembahan itu untuk diri mereka sendiri supaya mereka nggak mati.
Memang mereka imam dan mereka punya jalan masuk, akses. Tetapi kalau mereka masuk dalam keadaan tidak layak, mereka juga mati. Ngeri ya saudara ya. Pusing wis talah. Nah habis itu setelah mereka siap sudah menyucikan diri dengan korban-korban tersebut, baru mengorbankan pengorbanan untuk apa? Untuk umat. Jadi gini saudara, bukan cuman hanya imam yang punya akses untuk jalan masuk. Saya tulis di sini ya saudara, kita kembali ke sini ya. Jadi pengantara itu kerjanya apa? Yang nomor satu adalah dia punya jalan masuk, akses. Terus yang kedua, dia bisa mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya mendekat? Persembahan korban. Korban, ada korban. Jadi kalau saudara lihat, imam itu hanya para imam yang bisa mendekat untuk mempersembahkan korban. Jadi dia yang punya jalan masuk, dia yang punya akses, tidak boleh orang lain. Dan dia harus mengorbankan untuk dirinya sendiri. Dan dia yang harus mempersembahkan korban untuk umat. Jadi hanya para imam yang bisa mendekat untuk mempersembahkan korban. Korbannya apa saja? Ya ini tadi. By the way, if you notice korbannya ada 5. Saudara tahu? 5 adalah angka anugerah. Bahkan melalui korban-korban ini Tuhan ingin menunjukkan anugerahnya. Mestinya kamu nggak even bisa masuk kepada hadirat Tuhan. Meskipun dengan korban ini. Tetapi ada anugerah. Dan ini merupakan gambaran dan lambang yang selanjutnya akan digenapi di perjanjian baru. Kemudian Imamat 9 ayat 22 sampai 23. Are you with me? Are you with me? Ya saudara ya, oke. Sabar ya. Imamat 9 ayat 22 sampai 23. Apa yang terjadi setelah ini semua dilakukan? Ayat 22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan. Saya kembalikan ke sini, lihat. Korban bakaran, lihat sini. Korban penghapus dosa, korban penebus salah. Jadi ini semua sudah disebut ya saudara ya, korban keselamatan ya itu ya. Nah 23, kita baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Jadi ceritanya begini. Imam yang punya jalan masuk, akses ya. Imam yang boleh mendekat, mempersembahkan korban. Dan yang ketiga, setelah korbannya diterima, baru ada hadirat Tuhan dinyatakan kepada umatnya, baru ada perkenanan Tuhan, baru ada kemuliaan Tuhan, baru ada berkat. Makanya kemudian Harun memberkati. Baru ini semua ada setelah ini diterima. Karena apa? Imam yang mendekat dan mempersembahkan korban, dan imam yang masuk dan mempunyai akses. Saudara lihat ya. Kalau saudara lihat ini, cek bulet ya. That's right. Jadi ceritanya adalah setelah korban imam besar diterima Tuhan, barulah hadirat Tuhan dinyatakan. Barulah perkenanan Tuhan dinyatakan. Barulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi ini adalah penjelasan dan sejarahnya. Kenapa kok orang itu begitu bergantung sama imam. Tapi masalahnya saya mau kasih tahu kepada saudara ya. Semua ini sudah gak berlaku lagi. Semua ini. Saudara kalau lihat ini ya. By the way tadi malam saya latihan nulis ini. Supaya ketoknya pinter gitu loh saudara. Ribet ya saudara. Memang ribet. Ini adalah cara untuk bangsa Israel menghadap Tuhan. Dan begitu banyak ritual-ritual dan begitu banyak upacaranya. Mengerikan sekali saudara. Tetapi puji Tuhan, ini sudah tidak berlaku lagi. Di perjanjian baru ini semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Makanya ya,
Hari ini kalau saya mau bilang, ini bahasa Inggrisnya saya perlu nunjukin kepada saudara karena bahasa Inggrisnya bagus banget, susah banget untuk diterjemahkan ya. What God exemplified in the Old Testament, Jesus Christ personified in the New Testament. Mungkin saudara bilang, wah Inggris-Inggrisan mana gitu saudara ya. Tetapi bahasa Indonesianya seperti ini ya. Apa yang digambarkan Tuhan di perjanjian lama, digenapi dan diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus di perjanjian baru. Yang setuju katakan amin. Nah, untuk mengerti ini saudara ya. Saudara masih ingat ya, imam itu harus Harun, imam besar itu harus keturunan Harun dan orang Lewi. Saudara masih ingat Raja Saul? Waktu Raja Saul nunggu Nabi Samuel gak datang-datang. Setelah dia perang lawan Amalek, apa yang terjadi? Dia mempersembahkan korban sendiri. Dan apa yang terjadi? Allah marah sama Raja Saul. Kenapa? Karena dia bukan orang yang semestinya diurapi untuk melakukan fungsi keimaman. Makanya gak bisa saudara. Ini benar-benar gak bisa diganggu gugat. Tetapi puji Tuhan di perjanjian baru, kita akan melihat di kitab Ibrani. By the way, kitab Ibrani tidak ada yang tahu siapa yang menulis. Tetapi konon ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah seorang Farisi. Dia tahu tentang hukum-hukum ini semua. Dia hafal 613 lebih hukum Taurat. Ya saudara, dia hafal kitab para nabi. Dia hafal Tanak bahkan saudara. Dan gaya bahasanya seperti Rasul Paulus yang menulis. Tetapi tidak pernah tahu siapa yang menulis. Nah, apa yang dikatakan kitab Ibrani mengenai ini semua? Nah, ini saudara, ini kabar baiknya. Di sini kabar baiknya, di sinilah gospel connectionnya ya. Saudara lihat di Ibrani 4 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai apa saudara? Imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi Yesus ini ternyata menggenapi ini semua. Dan kalau kita lihat ya, selanjutnya ini kan Ibrani 4. Nah, Ibrani 4 dia menjelaskan di Ibrani 5, di Ibrani 6, di Ibrani 7 dan di Ibrani 8 dia memberikan konklusi. Di Ibrani 8 dia memberikan konklusi. Inti segala yang kita bicarakan dari tadi ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bukan oleh Musa, bukan oleh bangsa Israel, tetapi oleh Tuhan sendiri. Ayat 3, ayo kita baca ayat 3. 1, 2, 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi dia mempersembahkan apa? Nanti kita akan masuk ke sana ya. Nah, kemudian ayat yang kelima dikatakan pelayanan mereka, yaitu imam ini semua adalah apa saudara? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Saudara tahu itu denah tabernakel yang ngasih tahu ukurannya, bahannya, konstruksinya itu Tuhan sendiri. Makanya dia bilang, ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Di mana? Gunung Sinai. Ayat yang ke-6, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Yang warna oranye kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara, jadi saya kembali ke sini. Sang pengantara itu di kitab Ibrani siapa? Imam besar kita adalah Yesus. Jadi kalau saudara lihat, kita kembali kepada slide. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang sempurna. Bukan lagi Harun, bukan lagi orang Lewi, bukan lagi pendeta-pendeta, bukan lagi hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya diurapi. Saudara, kalau ada sampai ada orang yang bilang sama saudara, saya diurapi Tuhan, saudara harus dengarkan saya karena saya adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saya mau kasih tahu, lari jauh-jauh.
Karena dia masih hidup di dalam sistem perjanjian lama. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan Roh Kudus yang ada di dalam kita saat ini. Karena Kristus adalah sama. Jadi tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pemisah. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang sempurna. Dan kita lihat di Ibrani 10. Tadi Ibrani 4, Ibrani 8, Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, lihat. Ayo kita baca sama-sama yang huruf besar di garis bawah ya. 1, 2, 3. Kita sudah bebas masuk ke tempat yang maha kudus karena apa? Darah Yesus. Ayat 20 kita baca sama-sama yang keras semuanya. Kita dapat masuk melalui jalan baru yang telah dibuka Yesus untuk kita, yaitu jalan yang hidup. Jalan baru itu melalui tirai, yaitu tubuh Kristus. Saudara lihat, kita bebas masuk ke tempat yang maha kudus. Kita mempunyai jalan masuk, kita mempunyai akses melalui siapa? Yesus. Kita sudah bebas masuk ke tempat yang maha kudus karena darah Yesus. Yesus sudah mendekat. Yesus mempersembahkan korban. Dia tidak menyuruh saudara dan saya yang berkorban, tetapi dia yang berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world that he gave. Saudara dan saya gak usah harus bawa kambing lagi. Hari ini gak ada yang bawa kambing, gak ada kan? Siapa yang jadi korban? Yesus. Makanya dia mengatakan kita bebas masuk ke tempat yang maha kudus karena apa? Darah Yesus. Masih ingat kambing yang pertama? Disembelih, darahnya dicurahkan. Kita dapat masuk melalui jalan baru yang telah dibuka Yesus untuk kita, yaitu jalan yang hidup. Jalan baru itu melalui tirai. Saudara masih ingat? Hanya orang yang keturunan Harun dan punya jabatan imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Dan dia pun harus mempersiapkan diri. Orang lain selain itu mati, saudara. Tetapi lihat, jalan baru itu melalui tirai, yaitu tubuh Kristus. Apa maksudnya? Saudara masih ingat waktu di atas kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dan apa yang terjadi waktu Yesus berkata sudah selesai? Itu tirai yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus sobek dari atas ke bawah. Tingginya 30 meter, lebarnya, tebalnya 30 senti. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas bisa pakai gunting, saudara, digunting. Tetapi dari atas ke bawah, tidak ada tangga di situ. Itu menunjukkan hanya Tuhan yang buka itu. Kenapa? Kok bisa dilakukan itu? Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah akses jalan masuk kita. Pengorbanannya itu yang menjadikan kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, perkenanan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Ini yang dilakukan Yesus untuk kita, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus selesaikan untuk kita bisa mendekat? Ayat 11. Dengarkan saya. Setiap hari para imam berdiri melakukan upacara keagamaan. Mereka mempersembahkan korban yang sama berulang-ulang setiap hari. Tetapi semua korban itu tidak dapat menghapus dosa. Ayat 12. Lihat. Kita baca sama-sama yang keras. Yang online juga bisa baca. 1, 2, 3. Kristus mempersembahkan hanya apa? Satu korban. Untuk apa? Semua dosa. Stop dulu. Untuk apa? Semua dosa. Katakan sama-sama. Semua dosa. Yang pernah kamu lakukan? Termasuk gak? Termasuk. Yang belum kamu lakukan tetapi ada di pikiranmu? Termasuk gak? Termasuk. Yang akan kamu lakukan yang belum terjadi? Termasuk gak semua? Termasuk. Semua dosa. Kristus mempersembahkan hanya apa? Satu korban untuk semua dosa. Dan, baca sama-sama. Dan korban itu cukup untuk selama-lamanya. Sekali, selama-lamanya. Korban yang dilakukan imam itu hanya simbol. Tidak dapat menghapus dosa, tetapi hanya menutupi dosa dengan darah binatang untuk sementara waktu. Tetapi korban yang Yesus lakukan, waktu dia berteriak, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dia menjadi pengganti. Dia menjadi korban pengganti. Korban penebusan. Dialah imam besar yang agung. Tetapi dia tidak memakai binatang untuk mempersembahkan darah binatang. No. Dia tidak mengirim orang lain untuk dikorbankan. Dia mengirim dirinya sendiri. Dialah sang korban itu. Dia menjadi korban yang sempurna. Itulah sebabnya
kita tidak perlu lagi imam besar. Karena kita memiliki perwakilan yang menjadi pengantara kita yang sempurna. Dan berkorban bagi kita secara sempurna. Yesus Kristus adalah korban kita yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Saudara, di Yesaya 53 ayat 2-9 saya bacakan buat saudara-saudara dengar. Tangkap ini. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menuliskan mengenai korban. Dia menceritakan dan menubuatkan Yesus berkorban. Yesaya 53 ayat 2. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ini Yesus berkata kepada Allah Bapa berkata kepada Yesaya, menceritakan bagaimana satu hari nanti ini semua akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia sang imam besar, tetapi dia tidak mengorbankan orang lain. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 21-23 dikatakan begini. Dan kita mempunyai imam besar yang memerintah rumah Allah. Lihat ayat 22. Kita sudah apa? Disucikan. Kita sudah apa? Dibebaskan dari perasaan bersalah. Dan tubuh kita sudah dicuci dengan air murni. Ayo sama-sama baca. Jadi mendekatlah kepada Allah dengan tulus hati. Dengan penuh keyakinan. Karena apa? Iman kita. Ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena Ia yang memberikan janji itu setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Wow, luar biasa. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang sempurna. Tidak ada lagi pemisah. Hadiratnya, perkenanannya, kemuliaannya selalu bersama dengan kita. The perfect priest is always with us. Kalau dulu pengantara imam itu harus punya jalan masuk, punya akses mendekat dulu mempersembahkan korban, diterima baru dapat ini semua. Yesus adalah jalan masuk, akses kita. Yesus membawa kita bisa mendekat dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan saudara tahu, saudara tidak perlu membuktikan apapun kepada Tuhan. Kenapa? Meskipun kita semestinya ditolak oleh Tuhan, tetapi Yesus yang semestinya diterima, merelakan dirinya untuk ditolak. Yesus ditolak di hadapan Tuhan waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa seakan-akan menolak Yesus karena pada waktu itu Yesus menanggung semua dosa kita. Semua kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Yesus ditolak supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia dapat diterima. Sehingga saudara tidak perlu lagi bayar apa-apa untuk mendapatkan hadirat Tuhan. Saudara tidak perlu bayar apa-apa untuk mengalami perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan. Itu semua ada di dalam hidup saudara. Dan bahkan dulu
Kalau seorang imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus itu, dia harus persiapkan korban, persiapkan diri, berpuasa. Tetapi sekarang Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara tahu ruang Maha Kudus? Di mana ruang Maha Kudus sekarang? Hidup saudara adalah ruang Maha Kudus. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Bukankah itu adalah kabar yang terbaik? Saudara, apa yang seringkali kita syukuri? Seringkali kita bersyukur kalau kita gak ada duit, dapat duit. Sakit, sembuh. Apakah itu kebaikan Tuhan? Yes. Tetapi ada kebaikan Tuhan yang jauh lebih tinggi. Engkau terpisah dari Tuhan karena dosamu. Sekarang, karena Kristus menjadi imam kita yang sempurna, saudara selalu bersama dengan Tuhan. Dan tidak pernah sedetik pun engkau ditinggalkan. Kita baca sama-sama. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang sempurna. Tidak ada lagi pemisah. Hadiratnya, perkenanannya, dan kemuliaannya selalu bersama kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Saudara diberkati hari ini. Ayat yang terakhir, ini adalah ayat versi dari Alkitab mudah dibaca. Ya saudara, mungkin saudara baca ini, kok nggak ada ya di Alkitab saya? Saudara download ya saudara, Alkitab mudah dibaca. Ya kita baca sama-sama, kita pernah baca ini. Tetapi biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. 1, 2, 3. Yesus imam besar kita dapat mengerti kelemahan kita. Ketika Yesus hidup di bumi, ia dicobai dengan segala hal sama seperti kita juga dicobai. Tetapi Yesus tidak pernah berdosa. Ayat 16, dengan Yesus sebagai imam besar kita, kita apa? Bebas datang menghadap tahta Allah yang penuh anugerah. Di sana kita menerima rahmat dan anugerah untuk menolong kita apabila kita membutuhkannya. Amin saudara, terima ini. Terima ini. Saudara tahu? Untuk saudara datang hari ini, saudara minta ampun, dosamu langsung diampuni. Saudara datang kepada Tuhan, berdoa, langsung saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara bisa menemukan keindahan hadirat Tuhan. Harganya mahal sekali. Darah Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan atas Kristus. Supaya saudara dan saya hari ini bebas datang menghadap tahta Allah tanpa takut. Tetapi tahta itu tidak memberikan hukuman. Tahta itu memberikan anugerah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Ancient of Days. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Amin. Segala kuasa kemuliaan, segala kuasa kemuliaan, ku percaya
kuasa, kemuliaan, segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya, sebab Allahku Bapa yang kekal. Meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti Sang Juru Selamat. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab datanya akan kekal berdiri. Segala kuasa, segala kemuliaan, segala kuasa, kemuliaan, percaya namanya, sebab Allahku Bapa yang kekal. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Mari saudara, kita ambil waktu di masa Advent minggu yang pertama ini. Di mana engkau menaruh pengharapanmu? Apakah engkau menaruh pengharapanmu atas dirimu sendiri, atas hamba Tuhan, atas hartamu, atas kekuatanmu sendiri, atas orang lain? Semuanya itu pasti akan mengecewakan. Tetapi biarlah engkau sadar bahwa hari ini kau diingatkan bahwa kita memiliki imam besar yang sempurna, sehingga engkau tidak lagi terpisah dari Tuhan. Hadiratnya, perkenanannya, kemuliaannya selalu bersama dengan saudara. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan engkau. Because karena namanya adalah Immanuel. God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami. Kami bertobat. Kalau saudara mau meresponi, saudara bisa angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat sebagai respon kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuntun kami. Biar kami tidak terpaku kepada hal-hal yang fana. Pergumulan-pergumulan kami. Karena kami tahu kalau kami adalah ruang Maha Kudus. Ruang di mana hidup kami adalah bait Roh Kudus. Maka kami tahu Engkau selalu bersama kami di dalam setiap musim hidup kami. Tidak ada yang tidak dapat kami hadapi. Karena Engkau selalu memegang tangan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau bersama dengan setiap anak-anakmu yang ada di sini Tuhan. Tuhan, hari ini kami bertobat kalau kami menaruh kepercayaan kami kepada hal-hal yang lain selain Engkau. Dan biarlah hari ini kami diingatkan. Terima kasih Engkau adalah imam besar kami. Terima kasih Engkau adalah jalan masuk akses kami. Terima kasih Engkau menjadi korban yang sempurna bagi kami. Dan hari ini kami aman, bebas, tanpa rasa takut datang kepadamu karena Engkaulah pengantara kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara, bisa lihat sini sebentar. Sebelum saudara menerima berkat Tuhan, ini bukan saudara menerima berkat Tuhan dari saya seorang imam yang memberikan berkat itu seperti Harun kepada bangsa Israel. Tapi biarlah saudara tahu bahwa waktu saudara mendengar benediction, ya, berkat ini, ya, seperti yang saudara biasa dengar, itu saudara setuju, saudara diingatkan bahwa ini sudah milik saudara. Dan waktu saudara pulang, saudara keluar dari tempat ini dengan sebuah ekspektasi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan menggandeng saudara. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan menangis bersama dengan saudara. Tuhan tertawa bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Amin saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan hati kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempelai Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imam besar kita yang sempurna, dan Allah Roh Kudus melingkupi engkau, menguatkan engkau, mendewasakan engkau, dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.